HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Om semaninganata tinggalana de triloko serana Wayodiatmiko semaheng uloni jenta tanhanawani Samwerani saking tangan Kadi minyak saking dadi kita. Selamat datang di kanal YouTube HiTV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Napi Orti, dumugis tata becek dalam karunia yang widi. Pemirsa, beberapa saat ke depan ruang dan waktu Anda akan kami warnai dengan tos berupa tontonan berisi tatanan memberi tuntunan bagi kita untuk meningkatkan kualitas rada dan bakti karena HiTV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Mari kita awali dengan tayangan teranyar, dilanjutkan dengan tayangan inspiratif lainnya. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap di rumah. Selamat menyaksikan. Sembahku padamu, penguasa tiga dunia. Semua sujudku padamu, sang sanggan paraning dumani. Engkaulah mata api kayu, lagi minyak tetesan air, celang cemerlang bagi orang, para pemuja cahayamu. Terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Karena kita makhluk pribadi yang tak bisa hidup sendiri, mari mulai bicara dengan hati agar terlahir tatuap asih. Tatuap asih melahirkan toleransi. Toleransi menjadikan harmoni. Karena itu, mari menjaga hati demi harmoni, demi damai pertiwi dan Indonesia. Saya Yanto Jaya untuk HiTV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Inilah butik buku Indua Gedong 3. Altarnya pustaka Dharma Utama milik kita. Selamat datang di bulan Dimahi, 16 Desember, 16 Januari 2022. Sengaja bulan ini menjadi tonggak penyambutan paradigma pemikiran baru. Diawali dengan kegiatan Book Fair Dimahi yang diikuti oleh komunitas penulis UNHI, UHN I Gusti Bagus Sugriwe, Dimahi, Pena Kami, ID, Candi, SB, Warta Amplas, dan penulis lepas Hindu lainnya. Segera kunjungi Galeri Bukuku, Jalan Nangka Selatan 29A, Denpasar. Dimahi, pedang tajam, literasi. Literasi bercahaya. Selanjutnya kita nikmati ngopi ngobrol inspiratif. Inilah suguhan hangat secangkir ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda. Berbagai tokoh inspiratif tak sekadar berbasa-basi, tapi mencari solusi. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam tayangan lanjutan sesi exploring, sharing, dan coaching pendidikan anak bersama Oma Nancy. Nah, pemirsa, tayangan terdahulu telah kita bahas di Kedai Ngopi Esko tentang filsafat anak di negara maju dan negara berkembang.
yang kali ini kita akan lanjutkan ngobrol inspiratif bersama Oma Nancy yang sudah puluhan tahun nih tinggal di Indonesia sebagai pemerhati anak. Mantan pekerja PBB yang sekarang sudah bersama kita di Kedai Ngopi Esko. Nah, Oma Nancy, apa kabar? Kabar baik, bagaimana? Terima kasih Oma sudah memenuhi undangan sharing tentang dunia anak khususnya bagi pemirsa HiTV. Baik Oma, kita bisa mulai saja. Jadi kan selama ini Oma sudah kemana-mana nih, seperti ke Australia, India, ataupun ke negara-negara di Asia juga. Nah, melihat dunia anak tentunya Oma. Nah, pertanyaan saya nih, apa perbedaan mencolok yang ekstrim di dunia anak di negara maju dan negara berkembang? Kalau ada dua hal yang saya perhatikan. Yang satu, di daerah berkembang kebanyakan orang tinggal di kota. Sekarang 90% lebih tinggal di kota. Padahal zaman orang tua saya 90% di desa. Jadi oleh karena anak di kota di barat ya, memang mereka bisa ketemu banyak hal-hal yang beda-beda ya. Mereka bisa ke museum, bisa ada banyak kegiatan yang tidak tentu ada di desa. Dan mungkin kalau karena Bali ya, dan pasar besar dan itu banyak kegiatan untuk anak-anak, tapi di desa-desa tidak tentu. Jadi hanya itu bedanya, kesempatan di dunia di negara berkembang dan negara maju. Nah, Oma kan juga sudah puluhan tahun tinggal di Bali juga nih Oma, sebagai pemerhati Bali yang juga ikut larut di Bali. Bagaimana pandangan Oma tentang dunia pendidikan anak di Bali, Oma? Sekarang saya perhatikan dibandingkan dengan zaman dulu banyak perubahan sekarang. Tetapi ini kalau saya bisa bilang, saya lihat ada arah nanti orang tuanya serahkan semua kepada sekolah. Padahal kekuatan di Bali itu keluarga masih kuat. Dampak keluarga masih kuat sekali, dan di Amerika zaman dulu ya orang tua saya serahkan semua ke sekolah, habis banyak masalah. Jadi saya lihat itu pendidikan Bali ada banyak potensi. Jadi sekarang orang sudah terima model belajar yang baru, sudah mulai ada bahan dan sebagainya, dan ya mereka dapat lihat pengalaman kita dan mau pilih begitu atau tidak, ya itu pilihan mereka. Nah, dari model-model yang Oma tadi bilang kan pasti ada yang janggal atau ada yang tidak optimal dalam sistem pendidikan anak-anak di Bali. Nah, Oma bisa sedikit jelaskan nih bagian mana nih yang bisa sedikit diperbaiki pendidikan anak di Bali? Ada dua hal yang saya perhatikan. Memang masih ada dampak gaya belajar yang zaman dulu, mengutamakan hafal. Padahal untuk masa depan akan perlu lebih banyak keterampilan daripada hafalan untuk hidup. Kalau orang mau sukses, ya mereka harus mampu menilai, harus mampu berkreatif sendiri. Kalau mereka hanya hafal-hafal, buntut jalannya. Jadi dan juga saya lihat sekarang ini ada program-program baru untuk ikut serta orang tuanya di sekolah. Mengapa kita bersandiwara? Kita bersandiwara. Inilah petua sang dharma tentang kehidupan bersama. Harmonisnya warna yang beda, dasar keindahan seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda namun satu jua.
nasi campur lagi. Kamu nih masih jadi anak milenial lama deh. Ambil burger kayak spaghetti atau yang lain. Kayak aku dong, anak zaman now. Lunch aja pakai spaghetti. Masa kamu nasi campur terus sih? Nggak keren banget deh. Eits, ini soal rasa kakak, soal keyakinan. Semakin berbeda tuh semakin keren. Mas, hari gini aku masih ikutin kamu sih. Nggak cool banget. Sorry telat. Lagi diskusi apa nih? Nasi campur. Oh, nasi campur. Emang ada yang salah dengan nasi campur? Malah hari ini nasi campur memberi teladan untuk kita. Putihnya nasi, merahnya daging, hijaunya sayur, kuningnya telur. Perpaduan warna yang menarik, bukan? Apalagi di antara campur sari sambal terasi. Seluruh hidangan bercerita tentang peran jejak kesadaran. Mereka setuju berbeda rasa, tapi tetap bertengkar rasa. Ini aja nasi goreng. Tapi uniknya nih, walaupun berbeda, mereka sepakat untuk bekerja sama. Wow, anak milenial lagi pada ngumpul-ngumpul nih. Apa sih? Oh, spaghetti, burger, nasi goreng, nasi campur. Justru karena mereka berbeda, mereka sepakat bekerja sama untuk memberikan sepiring kenikmatan lidah bagi sang pemuja rasa. Seperti teladan Bhinneka Tunggal Ika, beraneka tapi tetap satu dalam piring Nusantara. Dari Rumah Hindu Dharma Wartam, kita pun satu untuk harmoni Indonesia. Lebur dalam toleransi, lebur dalam tatuamasi, lebur dalam toleransi, lebur dalam tatuamasi, Satyam Siwam dan Sundara, Satyam Siwam dan Sundara. Berikutnya kita nikmati suguhan hangat secangkir ngopi ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda. Berbagai tokoh inspiratif hadir tak sekedar basa-basi, tapi mencari solusi sehangat ngopi. Jadi ini Pak, kita akan diskusi singkat tentang ini. Jadi kita mulai aja sama pemirsa. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Ngopi Ngobrol Inspiratif. Kali ini saya sedang bersama Bapak Gede Adnyana, seorang kolumnis Wartam yang akan berdiskusi dan sharing bersama sekilas tentang Kutai. Kutai, Kertanegara, Majapahit, kita mungkin sudah sering mendengar kata-kata ini dalam sejarah peradaban Hindu kita di Indonesia. Tapi seperti apa nih pandangan Bapak Gede Adnyana selaku penyuluh agama Hindu di Bontang, Kalimantan Timur? Mari kita temukan jawabannya dalam Ngopi Ngobrol Inspiratif setelah yang satu ini. Didukung oleh Duparani, Dupanya Hindu Sejati. Pemirsa HiTV Channel 3 masih di kedai Ngopi Esko, exploring, sharing, dan coaching bersama Bapak Gede Adnyana. Nah, Orti nih Bapak Gede. Rahayu. Becek Bapak ya. Kita langsung saja nih Pak, sekilas tentang Kutai. Nah, kita ketahui Kutai ini sudah tidak asing lagi di telinga kita karena dalam pelajaran sejarah, kemudian pelajaran agama Hindu pun sebagai peradaban agama Hindu kita yang tertua, tentu sudah tidak asing lagi ya Pak ya. Nah, apa nih hal menarik yang Bapak bisa bagi kepada pemirsa, apalagi nih Bapak yang berdomisili juga di Bontang, Kalimantan Timur, untuk pemirsa HiTV dimanapun berada. Baik, jadi kalau berbicara tentang Kutai begitu, memang seperti dikatakan oleh Mia tadi bahwa peradaban Hindu tertua sampai saat ini itu secara sejarah ya dari peninggalannya itu berupa 7 buah yupa. Ya. Jadi sebenarnya ada yupa juga yang terakhir yang ke-8 itu yang masih berada di lokasi penemuan yang berlokasi di Muara Kaman. Nah, yang mana yupa ini sering dikatakan sebagai yupa setengah jadi gitu. Jadi yupa setengah jadi ini sebenarnya bukan setengah jadi ya. Jadi kenapa dikatakan setengah jadi? Karena tidak ada tulisan. Jadi kalau kita lihat begitu secara sekilas begitu, yupa yang disebut sebagai setengah jadi ini sebenarnya adalah justru merupakan yupa yang memang dulunya sepertinya digunakan untuk pemujaan gitu. Jadi cuman ditulis atau diteliti bahwa itu yupa yang belum jadi.
Padahal kalau kita lihat dalam keseharian begitu, itu ada di sana sering digunakan untuk minta obat orang-orang sana. Kemudian kalau umat Hindu kita ke sana juga sembahyangnya ke sana. Gitu. Baik, Yupa sebagai peninggalan khas di Kutai, Kalimantan Timur ya Pak ya. Tentu memiliki suatu ritus-ritus agama Hindu yang penting untuk dieksplor kembali. Nah, apa nih yang bisa Bapak gali dari peninggalan Hindu kita berupa Yupa ini kepada pemirsa Pak? Jadi kalau tentang keberadaan Yupa itu kan biasanya digunakan ya, sampai saat ini masih digunakan untuk tempat pemujaan pada hari-hari suci ya, khususnya umat Hindu yang ada di sekitar Muara Kaman, termasuk juga sampai dengan yang ada di Tenggarong Kota juga kadang ke sana untuk melaksanakan persembahyangan. Dan memang sampai saat ini begitu masyarakat sekitar juga masih mengadakan ritual secara tradisi ya. Misalnya mereka membawa bunga, kemudian menaruh air di situ guna memohon kesembuhan biasanya. Jadi tradisi-tradisi lama inilah yang memang walaupun ya dalam kalau kita lihat masyarakat di sekitar itu bukan lagi Hindu, tetapi mereka buktinya masih menggunakan Yupa itu sebagai sarana memohon keselamatan. Itu yang terjadi. Kemudian Pak, itu dari peninggalan. Lalu bagaimana dengan aktivitas keagamaan di sana atau tempat-tempat suci nih di Kutai? Apakah berbentuk Padmasana atau seperti apa? Gimana Pak? Ya, jadi kalau merujuk ke yang ada di Kutai yang tertua ya Yupa itu ya, yang Yupa itu yang memang masih digunakan. Tapi kalau pura itu ada di Pura Payogan Agung yang ada di Kutai Kartanegara. Nah, pura itu juga memiliki peninggalan berupa arca. Jadi arcanya mungkin sekitar 15 cm ya, kecil, itu ditempatkan di gedong yang kemungkinan baru perkiraan itu adalah peninggalan dari arca Siwa Buddha. Nah, kemudian kalau dikaitkan lagi peninggalan yang ada di Kutai di samping yang berupa Yupa tadi begitu, kemudian ada pura di Tenggarong, ada juga beberapa pura di tempat-tempat lain seperti di lokasi Tran, L4, L2, Separi. Itu merupakan tempat-tempat di mana kantong-kantong Hindu berada. Terakhir Bapak sebagai closing statement, hal-hal yang unik mungkin atau yang menarik yang bisa meninggalkan sedikit kesan dari Kutai ini Pak. Ya, jadi kalau rekan-rekan sedharma kalau datang ke Kutai belum datang ke Muara Kaman, itu sebenarnya belum datang ke Kutai ya. Kenapa? Karena peradaban tertua itu titiknya berada di Muara Kaman, yang mana dikenal di situ ada Yupa yang merupakan berlokasi di tanah lapang, tanah suci yang disebut dengan Waprakeswara. Nah, disitulah sebenarnya titik awal peradaban Hindu tertua. Jadi jangan sampai Anda ketika datang ke Kutai tidak berkunjung ke Muara Kaman. Ya. Terima kasih Bapak Gede sharing-sharingnya sekilas tentang Kutai. Demikian pemirsa ITV Channel 3, itulah tadi ngopi kita, ngobrol inspiratif sekilas tentang Kutai. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi pemirsa sebagai bahan untuk diskusi dan sharing bersama. Saya Niaga Dewa bersama Bapak Gede Atyana pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada. Jalinan makna di balik nada. Pagi ini ku lagi menanti kekasih jiwani datang memeluk hati, seperti langit di pagi hari menanti mentari menghangatkan bumi. Sambil menanti ku tulis puisi tentang kisah kasih sang Atmanastuti. Siang ini ku masih mencari. Pemirsa, demikian tadi Sundari Nada, makna di balik nada yang menjadi tayangan akhir kebersamaan kita. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi kita bersama. Saya Dia Parisia mewakili seluruh kru HiTV Channel 3 mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya.
Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai, Channel 3. Saat senja hariku menyepi, merenungi diri tentang strada dan bakti, lalu membaca serat sloka suci. Inilah jalan bakti yang paling hakiki. Terus membaca serat sloka suci. Inilah jalan suci mencari yang widi. Terus membaca serat sloka suci. Inilah jalan suci mencari yang widi. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.